Halo teman-teman semua, saya di sini dengan Dr. Sonia Sihaan yang akan membahas mengenai diet hipertensi ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu diet hipertensi ya? Diet hipertensi kita kenal dengan namanya diet DAS. DAS itu artinya Dietary Approach to Stop Hypertensi ya. Jadi pola makan yang bisa membuat penghentian hipertensi ya. Diet DAS. Diet DAS ini adalah pola makan yang sehat terbaru ya, yang telah terbukti membantu mengurangi tekanan darah dan kolesterol. Manfaat dari diet DAS adalah selain dapat menurunkan tekanan darah, dapat mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, dan kanker. Nah, manfaat dari diet DAS ini membantu mempertahankan berat badan yang sehat ya. Jadi berat badan yang ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 100 ya. Ini, oke. Yang berikutnya adalah di DAS ini tidak ada larangan makan, hanya pola makanan sehat yang sangat bermanfaat. Nah, mengapa penderita hipertensi perlu menjaga pola makan ya? Karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak menular yang dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau misalnya tidak dijaga pola makannya seorang penderita hipertensi, maka hipertensinya tidak akan tekanan darahnya tidak akan terkontrol ya teman-teman. Kalau tidak terkontrol, maka dapat mengakibatkan kematian. Kematiannya apa? Misalnya penyakit jantung itu misalnya ya teman-teman, kalau misalnya serangan jantung ya. Nih, serangan jantung bisa diakibatkan akibat hipertensi, kemudian stroke, lalu penyakit ginjal. Kenapa penyakit ginjal? Karena penderita hipertensi biasanya kalau tidak terkontrol, maka aliran darah ke ginjal akan berkurang. Itulah yang mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Nah, teman-teman, kita harus mengenal apa itu prehipertensi. Prehipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darahnya itu dia masih sekitar 120 sampai 140 ya. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman. Yang masih di atas 120 dan 140 ini dikatakan dengan prehipertensi ya. Bila bisa kemudian menjadi hipertensi. Prehipertensi ini adalah awal dari terjadinya hipertensi ya. Dan mengalami penyakit jantung ya, bisa menjadi penyakit jantung juga kalau yang prehipertensi ini ya. Karena prehipertensi ini adalah tensi yang di atas 120 ya. Sampai dengan 140. Nah, ini jangan senang dulu teman-teman kalau tensinya di atas 120 sampai 140 ya. Nah, ini bisa beresiko mengalami penyakit jantung dibandingkan orang yang tensinya 120/180. Jadi tekanan darah 120/80 itu adalah tekanan darah yang optimal ya. Jadi usahakan teman-teman semua mempunyai tensi sebatas ini ya, 120/80. Nah, diet DAS. Apa itu diet DAS? Diet DAS itu adalah diet di mana tinggi sayur, ya, tinggi buah, susu rendah lemak ya, serta tinggi kalsium, kalium, dan magnesium. Dagingnya pun tanpa lemak. Dan memakan makanan unggas, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian.
Dengan kita memakan diet pola DAS ini, maka dapat menurunkan tekanan darah ya, teman-teman, tekanan darahnya. Kalau sistoliknya bisa menurun sampai 6 sampai 11 mm Hg dan tekanan darah diastolik 3 sampai 6 mm Hg. Jadi kalau yang diastolik itu adalah bagian atas dari tekanan darah ya. Diastolik itu bagian bawahnya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nih, misalnya ini 120 ya, 120 per 80. Nah, 120 ini adalah ini ya, teman-teman ya. Ini kalau 120 ini adalah tekanan darah sistolik. Ya. Tapi kalau 80 adalah tekanan darah diastolik nih, diastolik ya, diastolik. Oke, teman-teman, oke, sudah? Ya. Nah, diet DAS juga adalah makanan gandum utuh ya. Nah, gandum utuh seperti ini teman-teman, seperti Quakers ya. Quakers. Diet DAS, kita harus mengganti nasi putih dengan nasi merah. Ini nasi putih, ubah menjadi nasi merah. Kenapa nasi putih? Karena nasi putih ini ya, teman-teman, kalau nasi putih ini cepat meningkatkan gula darah. Gula darah itu langsung meningkat ya. Gula darahnya meningkat. Kadar gula darah atau KGD ini meningkat lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya kita memakai nasi putih, sebaiknya porsinya dikurangi setengahnya, setengah dari yang biasa orang normal ya. Tapi memang dengan memakan setengah porsi ya, setengah porsi, saya cuma setengah ya, itu kurang mengenyangkan ya teman-teman. Jadi bagusnya itu memang nasi merah. Kalau nasi merah walaupun banyak, kondisinya seperti ini banyak, tapi gula darahnya ini lebih stabil, gula darahnya dalam darah ya. Jadi dia naiknya pelan-pelan dibandingkan nasi putih. Kalau nasi putih langsung cepat peningkatan gula darahnya ya. Yang tidak boleh pada diet DAS apa nih coba? Makan mie. Makan mie itu tidak boleh ya teman-teman. Karena mie itu mengandung karbohidrat yang jenis sederhana ya. Jadi mudah sekali diolah menjadi gula darah dalam darah. Jadi kadar gula darahnya cepat meningkat. Ganti roti tawar dengan roti gandum tanpa menambah keju, coklat, atau mentega. Ya. Ya, ini ganti dengan roti gandum. Selanjutnya, diet DAS adalah harus mengandung banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau dalam porsi nasi ya, ini misalnya piring kita. Ya. Ya, sayur-sayuran ini harusnya ini setengah porsi, ini sayur. Ini sayurnya, ini setengah piring ya, setengah piring mengandung sayur ya. Nah, tipsnya adalah pilih sayuran dan buah-buahan yang kaya magnesium, potasium seperti pisang. Makan sebagai snack. Jadi pisangnya bisa dijadikan snack jam 11 pagi dan jam 5 sore. Atau 1 jam sebelum makan besar ya. Jadi mudah kenyang ya. Nah, sebaiknya jangan kupas kulit buahnya karena banyak mengandung zat gizi dan pilih sayuran segar ya. Jadi seperti buah-buahan itu seperti apel misalnya ya. Jangan dikuliti buahnya, ikut dimakan kulitnya ya, teman-teman. Dan meminum susu rendah lemak. Nah, buang kulitnya dari daging buah. Ini maksudnya daging buah ya. Pengolahannya dengan cara dipanggang, dikukus, atau direbus. Lebih diutamakan ya dibandingkan dengan digoreng.
Tips berikutnya adalah batasi makan daging, mentega, keju, susu, krim, dan telur, ya. Serta makanan olahan minyak kelapa, misalnya santan, ya. Nah, hindari nih yang ngemil-ngemil biskuit, gorengan, snack kemasan ya. Hindari makanan yang mengandung pemanis buatan. Itu biasanya seperti yang kita beli di supermarket ya. Hindari minuman kemasan yang mengandung pemanis buatan ya. Jadi pilihlah misalnya kita pengen jus itu jangan jus yang dijual di supermarket, tapi yang kita olah sendiri ya. Karena kebanyakan yang jus-jus yang dari supermarket itu atau kemasan minuman itu ada pemanis buatannya. Banyak minum air putih dan makanan tidak boleh banyak mengandung garam. Oke teman-teman, sekian edukasi saya mengenai diet dan hipertensi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Bagi kamu yang merasa video ini berguna, jangan lupa subscribe, share, dan like YouTube channel ini ya. Dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!